Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, channel Mak Rumahan datang lagi. Terima kasih ya sudah klik video ini. Bagaimana kabarnya teman-teman semua hari ini? Semoga selalu sehat dan bahagia ya dimanapun kalian berada. Share video kali ini seperti yang teman-teman sudah lihat di judul dan juga di thumbnail. Jadi aku ingin membagikan sedikit tips dan juga trik untuk mengalihkan anak-anak dari gadget selama liburan sekolah. Dan di sini aku sambil beres-beres ya teman-teman, supaya nggak kelihatan kaku-kaku amat gitu. Mana judulnya tips dan trik gitu. Kalau aku yang baca itu kesannya kayak, aduh serius banget nih gitu. Padahal ini nggak serius-serius amat ya teman-teman. Dan di sini aku tidak ada maksud untuk menggurui atau apapun ya. Jadi aku membagikan tips dan trik ini karena memang menurutku ini cukup berguna untuk aku dan juga anak-anak yang selama ini memang aku terapkan di keseharian kami gitu ya. Nah, di sini aku sambil beres-beres dan mohon maaf, kondisi kamarnya itu udah kayak orang habis perang ya. Karena semalam kita sampai rumah lumayan malam banget, sekitar jam setengah 11 malam, dan kita semua kondisinya udah pada capek semua. Terus udah gitu kita tidur keruntelan di kamar ini seperti biasa ya teman-teman. Jadi namanya orang capek kan ya, tidurnya itu kadang-kadang ada tipe orang yang kalau capek tidurnya itu anteng gitu. Ada juga orang yang kalau misalnya capek tidurnya justru malah gelisah muter-muter kemana-mana ya. Jadi alhasil kamar itu udah super duper berantakan. Untuk bantal pun kita pakai bantal tangan, bantal seadanya lah. Pokoknya sampai rumah langsung plek gitu istirahat. Jadi aku di sini sambil beres-beres rumah ya teman-teman. Oke, sekarang kita kembali lagi ke judulnya. Jadi ini adalah tentang tips dan trik untuk mengalihkan anak-anak dari gadget selama liburan sekolah. Nah, untuk kegiatan di sini aku melakukan kegiatannya ini berdua dengan anak lanangku ya teman-teman. Karena anak pertamaku sedang ada acara atau kegiatan eskul di sekolahannya. Jadi memang waktunya itu liburan ya, libur anak sekolah. Tapi kalau untuk eskul anak gadisku, itu ada beberapa kali masuk karena memang untuk persiapan di apa namanya ya, kayak tahun ajaran baru gitu loh teman-teman. Makanya walaupun libur juga beberapa kali dia masuk untuk eskul aja. Selain itu, anak-anak full ada di rumah untuk menikmati liburan. Dan karena ini liburan kenaikan kelas jadi lumayan lama teman-teman. Kalau untuk anak-anakku, liburannya kurang lebih sampai 1 bulan. Nah, itu durasi yang sangat lama untuk mereka ya. Dan seiring dengan perkembangan zaman, berkembangnya teknologi juga, rasanya kita semua itu sudah sangat berdampingan dengan yang namanya gadget ya. Apalagi masa-masa setelah pandemi seperti saat ini. Rasanya menurutku sebelum masa pandemi itu masih lebih mudah untuk mengendalikan anak-anak dari yang namanya gadget. Tapi setelah memasuki masa pandemi dan juga setelah masa pandemi seperti saat ini, anak-anak itu sudah sangat terbiasa dengan yang namanya gadget. Mulai dari mencari informasi tentang pelajaran, game online, game offline, atau mungkin hanya menonton, itu sangat mudah diakses oleh anak-anak. Dan seiring berkembangnya teknologi semakin canggih, bukan hanya manfaatnya saja yang semakin besar ya, tapi juga dampak-dampak buruk yang mengiringinya pun semakin beragam. Dan menurutku, anak-anak yang terlalu sering bermain gadget, baik itu untuk bermain game atau mungkin hanya menonton, mereka lebih cenderung lebih susah untuk mengendalikan emosi, atau emosinya itu lebih sering meledak-ledak ya teman-teman. Selain itu, ada dampak buruk yang menurutku lebih mengerikan lagi, yaitu dengan semakin mudahnya kita mengakses informasi, anak-anak pun bisa dengan sangat mudah mengakses informasi ataupun situs-situs yang belum sewajarnya mereka tonton dan mereka ketahui. Nah, disinilah peran kita sebagai orang tua dan sebagai orang dewasa yang berada di sekitar anak-anak untuk selalu mengawasi dan memantau mereka supaya mereka bisa terhindar dari hal-hal buruk yang tidak kita inginkan dari efek samping penggunaan gadget. Baiklah, sekarang kita langsung aja ke tips dan trik untuk membatasi atau mengalihkan anak-anak dari gadget selama liburan sekolah ya teman-teman. Untuk tips yang pertama adalah ciptakan kesadaran tentang dunia online pada anak. Jadi seperti yang sudah aku bahas tadi ya teman-teman, jadi semakin canggihnya teknologi saat ini, bukan hanya manfaatnya saja yang semakin besar, tapi akan selalu ada dampak buruk yang mengiringinya ya. Nah, itulah dia kenapa kita harus menciptakan kesadaran tentang dunia online atau dunia gadget ini pada anak.
Ada beberapa trik yang bisa kita gunakan untuk menciptakan kesadaran itu pada anak-anak ya. Contohnya dengan cara ajari anak-anak kita tentang perilaku online yang aman dengan cara tidak memberikan informasi pribadi di media online atau media sosial manapun. Juga sebaiknya berikan batasan untuk anak-anak apa yang boleh dan tidak boleh di-share di media sosial. Lalu, sebaiknya tautkan akun-akun yang digunakan oleh anak-anak, baik itu akun media sosial, akun game, atau akun-akun yang lainnya dengan akun milik kita, sehingga kita bisa memantau kegiatan mereka di dunia maya ya teman-teman. Selain itu, batasi waktu bermain gadget anak-anak ya teman-teman. Nah, oke, kita beralih ke tips yang kedua. Untuk tips yang kedua ini adalah berikan contoh pada anak-anak. Seperti yang kita semua ketahui, bahwa masa-masa anak-anak adalah masa-masa keemasan di mana apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka lakukan adalah cerminan dari lingkungan sekitar mereka. Karena apa yang mereka lihat itulah yang mereka kerjakan. Jadi pada saat kita berharap anak-anak tidak bermain gadget selama masa liburan atau setidaknya mengurangi gadget selama masa liburan dengan cara kita mengalihkan perhatian mereka terhadap gadget dan kita memberikan contohnya langsung. Jadi pada saat kita melarang mereka untuk menggunakan gadget, kita pun juga harus menghindari gadget itu sendiri. Tentunya itu bukan hal yang mudah ya teman-teman, apalagi kalau anak-anak kita sudah masuk masa kecanduan terhadap gadget. Nah, untuk itu kita perlahan-lahan harus merangkul mereka dengan cara melibatkan mereka dengan kegiatan-kegiatan yang kita lakukan. Contohnya saja dengan kegiatan yang ringan-ringan saja ya teman-teman. Contohnya dengan pada saat kita mengerjakan pekerjaan rumah. Ajaklah mereka untuk ikut serta mengerjakan pekerjaan rumah yang kita lakukan. Untuk tips yang ketiga adalah posisikan diri kita sebagai teman. Di sini maksudnya adalah anak-anak itu kan memiliki energi yang sangat besar untuk meniru maupun untuk melakukan kegiatan-kegiatan fisik ya. Jika kita menempatkan diri kita sebagai orang tua, sudah pasti anak-anak akan merasa bosan karena anak-anak akan merasa didikte oleh kita. Tapi jika kita memposisikan diri kita sebagai teman mereka, dengan cara kita merangkul mereka, kita mengajak mereka untuk bermain bersama, dengan menggunakan tenaga yang mereka miliki untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah yang ada, untuk mempelajari hal-hal yang lebih menarik lainnya selain gadget, itu sudah pasti akan membuat mereka nyaman dan mereka lebih mudah untuk mengikuti apa yang kita inginkan. Untuk tips yang keempat adalah ajak anak-anak untuk melakukan kegiatan atau aktivitas fisik di luar rumah. Untuk tips yang keempat ini, kita sesuaikan saja dengan kemampuan kita masing-masing ya teman-teman. Jadi tidak harus memaksakan diri untuk pergi piknik ke tempat-tempat wisata atau mungkin keluar kota seperti itu ya. Kita bisa dengan cara yang sangat sederhana, contohnya dengan cara kita bermain di halaman rumah, bermain bersama anak-anak tetangga, atau untuk teman-teman yang mungkin tinggal di daerah ibu kota, di mana sekarang banyak sekali taman terbuka untuk umum yang gratis tanpa dipungut biaya apapun, tapi di sana disediakan berbagai macam permainan untuk anak-anak dan lahan yang lumayan luas ya. Jadi anak-anak bisa bebas bermain di situ. Atau mungkin juga bisa mengunjungi Air Petra terdekat, karena di Air Petra biasanya bukan hanya permainan tapi juga ada perpustakaan juga. Jadi anak-anak bisa sambil bermain dan juga belajar. Jadi untuk tips yang keempat ini, untuk melakukan kegiatan atau aktivitas fisik di luar rumah, itu tidak melulu harus menggunakan biaya lebih ya teman-teman. Masih ada banyak kegiatan-kegiatan di luar rumah yang bisa dilakukan secara gratis dan juga menyenangkan. Tapi jika memang teman-teman memiliki rezeki lebih, silahkan saja, sah-sah saja kalau memang kalian ingin pergi mengunjungi tempat-tempat pariwisata bersama anak-anak. Semua kembali ke pilihan masing-masing dan menyesuaikan dengan kemampuan masing-masing ya teman-teman. Kita harus fokus ke tujuan kita untuk mengalihkan anak-anak dari gadget selama liburan sekolah dengan kegiatan-kegiatan lain yang lebih menyenangkan dan juga lebih bermanfaat. Yang pastinya selain mengalihkan anak-anak dari gadget selama masa liburan sekolah,
Tapi kegiatan-kegiatan di luar rumah juga bisa mempererat ikatan dan rasa kebersamaan antara orang tua dan anak-anak. Oke teman-teman, jadi di sini aku tegaskan sekali lagi, tips-tips yang aku bagikan tidak ada maksud untuk menggurui atau apapun itu. Aku hanya ingin berbagi dan sharing ke teman-teman semua, barangkali ada manfaat yang bisa diambil. Jika memang masih banyak kekurangan, silahkan ditambahkan di kolom komentar ya teman-teman. Aku mohon maaf jika ada kata-kata atau penyampaian yang kurang berkenan di hati teman-teman semua. Silahkan kirimkan kritik dan sarannya dengan bahasa yang baik. Insya Allah aku akan terima ya. Jadi sampai di sini dulu video kita kali ini. See you next video. Bye-bye.